Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa ashabihi min ba'di. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puji hanya milik Allah. Oleh karena itu sudah sepantasnya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, karena pada malam hari ini kita masih dibimbing oleh Allah dengan hidayah, taufik dan inayahnya, sehingga kita masih bisa hadir di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan, khususnya saum dan ibadah-ibadah yang lainnya selama bulan Ramadan ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpah pada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan tentu saja para pengikutnya, termasuk kita semua insyaallah, termasuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada malam berapa ya ini ya? Yang sekian lah. Ya, pokoknya ada selisih satu, ada yang lebih awal, ada yang berikutnya. Ya, alhamdulillah kita masih diberikan kemudahan oleh Allah, kesehatan jasmani dan rohani kita, khususnya tadi nikmat iman dan Islam, sehingga hari ini kita masih diberikan kehebatan oleh Allah, keajaiban oleh Allah. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk bisa hadir di masjid ini, di mana sebagian besar umat pada malam hari ini mungkin tidak berkesempatan untuk melaksanakan ibadah salat tarawih pada malam hari ini. Hadirin, seringkali diungkapkan oleh para penceramah, oleh para ustaz, para kiai, bahkan para khatib di mimbar-mimbar Jumat, di mimbar-mimbar kultum seperti ini, tentang berbagai keutamaan ibadah saum Ramadan dan ibadah-ibadah lainnya selama bulan Ramadan ini. Dari sekian banyak keistimewaan ini, izinkan saya pada malam hari ini mengutip satu hadis yang disampaikan dan dinukil dari kitab Mukhtasar Sahih Muslim. Ini sebuah kitab yang berisikan ringkasan hadis-hadis Sahih Muslim atau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, terutama mengenai kitab Siyam, babul awal fadlus Siyam. Di hadisnya demikian, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla. Ini hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah, berkata bahwa baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala berkenaan dengan keutamaan saum Ramadan atau ibadah saum Ramadan ini. Bahkan dalam hadis ini Abu Hurairah atau Imam Muslim menegaskan bahwa ada 4 fadilah, 4 keistimewaan saum di bulan Ramadan yang tentu saja berbeda dengan saum di bulan yang lain, bersama saum sunnah. Apa keutamaan yang pertama? Yang pertama, kullu amal ibni Adam
lahu illas siyam, bahwa setiap amal anak Adam, setiap amal kita, setiap aktivitas kita, aktivitas di bulan Ramadan, segala amaliah kita itu semuanya untuk diri kita. Jadi setiap amal, setiap pekerjaan, apakah itu infak, salat fardu, bersedekah, menolong, membantu orang lain, itu lahu bagi diri kita. Kecuali apa? Illa siyam, kecuali ibadah shaum. Jadi dengan demikian hadirin, amal-amal yang kita kerjakan di luar shaum di bulan Ramadan itu adalah amal-amal yang terukur, amalan-amalan yang sudah ada takarannya, bahkan sudah ada rujukan estimasi perolehan pahalanya. Karena Allah menegaskan misalnya di dalam surat di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-An'am, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Itu parameter pertama. Jadi kalau kita beramal baik, beramal saleh, seperti yang tadi saya sampaikan, maka pahalanya adalah dikali dilipat gandakan sebanyak 10 kali lipat. Kalau kita bisa baca Al-Quran misalnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, itu berapa huruf tuh? Dikalikan 10. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alif lam mim saja itu udah kali 10 udah 30. Bahkan dalam riwayat yang lain tidak hanya huruf itu, alif aja a, lam, fa, 3. Jadi berlipat-lipat tuh pahalanya hadirin. Ya. Tapi itu untuk amalan-amalan yang kita lakukan selain ibadah shaum di bulan Ramadan. Parameter yang kedua atau takaran yang kedua adalah pahala ketika kita menginfakkan, membelanjakan harta di jalan Allah, bersedekah, berinfak, atau bahkan juga membantu anak yatim dengan memberikan bantuan finansial agar mereka bisa hidup lebih baik dan bisa lebih sejahtera. Sekarang bisa mengisi kotak infak yang diedarkan oleh panitia misalnya, itu juga bahkan takarannya lebih tinggi lagi ketimbang tadi. Kalau tadi manja abil hasanati falahu asyru amsalihha, 10 kali lipat. Tapi kalau kita membelanjakan harta di jalan Allah, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah. Jadi perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta di jalan Allah itu kamatsali habbah, bagaikan semisal satu benih, satu biji, ambatat sab'a sanabila, yang kemudian dari satu biji itu tumbuh bulir-bulir yang lain sebanyak berapa? 7 bulir. Fi kulli sunbulatin mi'atu habbah, dan di setiap bulirnya juga kemudian berkembang menjadi 100 bulir. Jadi kalau dikalikan 7 kali 10, 7 kali 100, 700. Tetapi keistimewaan shaum di bulan Ramadan itu tidak sekedar itu. Pahalanya unlimited, Bapak Ibu sekalian, alias tidak terbatas. Allah lah yang akan menentukan berapa pahala shaum kita, tergantung derajat keikhlasan yang kita niatkan pada saat shaum dan melaksanakan ibadah shaum. Jadi piraku teka kita dengan keistimewaan yang ini. Jadi jangan sia-siakan shaum kita, jangan sampai dirusak oleh hal-hal yang sifatnya repot.
hal-hal yang sifatnya bisa mengurangi nilai ibadah saum kita, bahkan membatalkan saum kita. Kenapa disebut unlimited nih pahala atau keistimewaan bulan Ramadan nih pahalanya, saum Ramadan ini? Karena kata Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad, fa innahu li, karena saum itu bukan untuk kita, tapi untuk aku, kata Allah. Beda dengan amal yang lain, lahu, bagi kita, bagi dia, bagi anak Adam yang melaksanakannya. Sedangkan ibadah saum Ramadan, fa innahu li, dan wa ana ajzi bi, akulah yang akan membalas semua amal perbuatan yang baik, terutama ibadah saum Ramadan. Tidak disebutkan oleh Allah berapa nilainya, bisa lebih besar dari 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Jadi hadirin, marilah kita isi saum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan berbagai amal kebaikan dan penuh keikhlasan. Karena ada syarat yang akan menjadikan ibadah saum kita pahalanya unlimited. Tadi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa saum di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni segala dosa yang telah lalu. Kalau dosa-dosa sudah diampuni, target untuk mencapai la'allakum tattaqun sudah semakin dekat. Karena takwa itu kuncinya kita harus bersih dari noda dan dosa. Makanya mari kita saum ini niatkan dengan iman dan wahtisaban, sebagaimana sering kita niatkan sebelum kita melaksanakan saum pada hari esok. Keistimewaan yang kedua hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wasyamu junnatun. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, wasyaum itu adalah junnatun, perisai, penghalang, pelindung kita. Orang yang saum di bulan Ramadan, maka dia akan mengurangi dirinya dari berbagai amaliyah, potensi amaliyah yang bisa merusak dan merongrong nilai ibadahnya. Misalnya menggunjing, ghibah, membicarakan orang lain, ya, dan bahkan perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam hadis ini berikutnya adalah fala yarfas. Jangan kita melakukan, menodai saum kita dengan perbuatan-perbuatan rafas. Rafas itu perbuatan keji, dan wala taskhab, perbuatan-perbuatan yang menghina orang lain. Saya kira Bapak dan Ibu sudah sangat paham hadirin sekalian, mana perbuatan keji dan mana perbuatan-perbuatan yang menghina orang lain. Tidak boleh kita merasa lebih hebat daripada orang lain sehingga bisa dengan tega menghinakan orang lain di hadapan kita. Karena Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, man kharaja min baitihi wa lam yarqa musliman illa dhanna annahu khairun min. Orang yang hebat itu adalah orang yang setiap keluar dari rumahnya, man kharaja min baitihi wa lam yalqa musliman, dan dia tidak menemui seorang muslim pun, illa dhanna, kecuali menyangka, annahu, bahwa muslim yang dijumpainya itu lebih baik daripada dirinya. Ini yang disebut dengan zuhud yang hakiki, hadirin. Jadi zuhud itu bukan hanya kita menghindari dan mengurangi aspek-aspek duniawi, menganggap orang lain lebih bagus dari kita. Setiap muslim yang kita temui lebih baik, itu adalah bagian dari zuhud yang hakiki. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga,
keistimewaan saum di bulan Ramadan itu adalah la khulufu faminas shaim atyamu indallahi yauman qiyamah. Ya. Jadi orang yang saum itu, mohon maaf, mulutnya itu atyamu lebih harum indallah, di sisi Allah, yauman qiyamah, pada hari kiamat, mirrihil misk, daripada wanginya minyak kasturi. Ini sangat populer ya hadis ini ya. Tapi bukan berarti maknanya ini kan majazi saja. Bukan berarti karena bau mulut kita ini kan lebih harum katanya daripada minyak kasturi. Lalu oleh orang siapa yang ketemu bukan itu. Karena itu yaumil qiyamah itu hanya akan diapresiasi oleh Allah nanti pada yaumil akhir, pada yaumil qiyamah, dengan catatan tadi saumnya gimana? Wahtisana. Hadirin yang muliakan Allah, keistimewaan yang keempat, dan saya kira ini sudah sangat kita rasakan setiap harinya menjelang buka saum bersama keluarga di rumah atau buka sendiri ya, bahkan berjamaah sendiri di masjid ini. Yang keempat adalah walissaimi farhatani, dan bagi orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang saum itu ada dua kebahagiaan, yaitu yang pertama idza aftara fariha bi fitri, orang yang berbahagia senang karena sudah waktu berbuka dan kita bisa menyantap hidangan yang sudah disiapkan dari yang sejak siang diimpi-impikan, bahkan dibayang-bayangkan ya, begitu dengan Allahu Akbar langsung gitu ya. Jadi belum beres adhan, kalau Allahu Akbar saja sudah langsung Allahu Akbar sampai lupa berdoa. Dahulukan berdoa ya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi itu yang pertama, kebahagiaan pertama. Yang kebahagiaan yang kedua, ini sesungguhnya kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan hakiki kita, yaitu wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmi. Apabila nanti kita akan berjumpa dengan Allah dan kita membanggakan saum kita karena diapresiasi, diberikan balasan terbaik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang mampu memperoleh fadilah atau 4 keutamaan saum di bulan Ramadan ini, termasuk nanti kita akan berjumpa dengan Allah dengan atribut saum kita. Dan insyaallah innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan pernah ingkar dengan janji-janji yang sudah diberikan. Berbeda dengan janji manusia yang selalu saja ada melesetnya. Allah insyaallah dan pasti tidak akan mengingkari janjinya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua lagi termasuk hamba-hamba Allah yang muttaqin, karena dengan saum kita, saum yang terbaik, saum yang dilaksanakan dengan iman dan wahtisaban. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan selanjutnya mari kita lanjutkan dengan salat ibadah tarawih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.